Halo Sobat Kicomania, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi pengalaman, berbagi informasi masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Dan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang pengertian dan perbedaan emosi dan birahi pada burung kacer. Ikutin terus video ini sampai habis dan jangan di skip. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya persilahkan untuk cek video saya sebelumnya. Siapa tahu ada informasi yang teman-teman cari tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Dan jika teman-teman suka, silahkan jangan ragu-ragu, langsung subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke Sobat Kicomania, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman tentang seputar birahi dan emosi pada burung kacer. Seperti pengertian emosi dan birahi itu sendiri. Lalu apakah burung petarung membutuhkan birahi dan emosi? Dan adakah keterkaitan birahi dan emosi ini dengan burung kacer? Bukannya burung kacer hanya memerlukan birahi saja, lalu emosi ini untuk apa? Dan apakah burung kacer yang akan dilombakan membutuhkan emosi? Dan apakah burung kacer yang akan dilombakan membutuhkan birahi? Dan bagaimana cara membedakannya? Dan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu akan saya coba bahas di sini. Dan jika ada teman-teman yang mempunyai pendapat lain tentang birahi dan emosi ini, silahkan langsung ketik di kolom komentar. Nanti kita akan mencoba membahasnya bersama-sama. Oke Sobat Kicomania, apa sih emosi dan birahi itu? Birahi adalah istilah dalam seksualitas yang ditujukan oleh suatu keadaan di mana individu sudah siap secara fisik dan mentalnya untuk melakukan hubungan persenggamaan yang dikendalikan oleh siklus hormonal. Dan lalu untuk pengertian emosi adalah perasaan individu yang ditujukan pada seseorang atau suatu kejadian dalam bentuk perasaan senang, marah, atau bisa juga dalam bentuk perasaan takut terhadap sesuatu. Jadi keterkaitan birahi dan emosi ini ada pada seekor kacer. Karena kacer mempunyai insting untuk bertarung dan mempunyai insting untuk berkembang biak. Jadi jika ada seekor kacer yang sedang birahi tinggi, ini erat kaitannya dengan kacer yang akan ditangkarkan. Karena kacer jantan yang akan ditangkarkan harus mempunyai birahi yang tinggi untuk membuahi sang betinanya. Dan sebaliknya jika ada seekor kacer yang sedang emosi, ini erat kaitannya dengan seekor kacer yang akan dilombakan. Karena kacer lomba yang dikejar emosinya, bukan birahinya. Karena emosi ini berfungsi untuk seekor kacer dalam mengeluarkan materi atau isian yang bervariasi pada saat dilombakan. Pada dasarnya kacer tercipta sebagai burung fighter atau burung petarung, tidak terlahir sebagai burung lomba. Di alamnya, seekor kacer hanya berkembang biak, beranak pinak, dan mempertahankan teritorialnya. Namun ada sebagian manusia yang menginginkan seekor kacer ini sebagai petarung murni atau real fighter. Tentunya dengan rawatan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu apakah kacer lomba membutuhkan birahi? Tentu jelas membutuhkan. Karena untuk membuat kicauan yang bervariasi itu adalah tingkat birahi pada burung kacer itu, yang tentunya harus sinkron dengan emosinya. Jika tidak sinkron, maka variasi kicauan yang dikeluarkan bukan kemarahan, melainkan kicauan rayuan atau suara asli kaceran. Lalu bagaimana membedakan kacer yang sedang birahi dengan kacer yang sudah mendapatkan emosinya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kacer yang sedang birahi pada saat digantangkan ditujukan dengan pembawaan mengeluarkan kicauannya dengan rayuan atau suara asli kaceran. Sedangkan seekor kacer yang sudah mendapatkan emosinya pada saat digantangkan ditunjukkan dengan pembawaan variasi lagu atau materi dengan penuh kemarahan.
Lalu apa hubungannya birahi dan emosi ini dengan kacer tipe panas dan dengan kacer tipe dingin? Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, kacer tipe panas ini mempunyai fighter dan emosi yang tinggi. Jadi kacer tipe panas ini dekat hubungannya dengan emosi. Dan untuk kacer tipe dingin yang mempunyai fighter rendah, dekat hubungannya dengan birahi. Dan perlu diingat, bermain kacer itu adalah bermain suhu tubuh. Panas didinginkan dan dingin dipanaskan, dengan maksud untuk menyinkronkan antara birahi dan emosi ini. Lalu berkembang lagi ada permasalahan yang muncul pada seekor kacer. Keadaan di mana seekor kacer mengalami ketidaksinkronan antara birahi dan emosinya. Lebih dominan tinggi salah satunya. Dan bisa disebut dengan istilah over birahi dan over emosi. Yang pertama untuk kacer over birahi adalah suatu keadaan di mana seekor kacer mengalami drop suhu tubuh atau minus. Dampak dari salah perawatan, tidak disesuaikan dengan karakter dan kebutuhannya. Kondisi di mana seekor kacer yang rawatan harian dan karakternya harus dijemur kuat untuk mengejar emosinya. Ini malah jarang dijemur, dimandikan tiap hari dan diberikan extra fooding yang mendinginkan seperti kroto. Alhasil kacer ini mengalami tinggi birahinya. Dengan ciri-ciri pada saat di-track di rumah dengan 1, 2, atau 3 burung, seakan mainnya ngotot, merekam, seakan galak, tetapi pada saat digantangkan responnya berbeda. Respon main hanya loncat-loncat saja, seakan takut dengan keramaian. Terkadang hanya bunyi kaceran saja. Nah, jika sudah seperti ini, rawatan selanjutnya ditujukan untuk menaikkan emosinya dengan cara mandinya dikurangi dari biasanya. Misalkan tadinya mandi tiap hari, bisa dikurangi mandi hanya seminggu 1-2 kali saja. Jemur sekuatnya seminggu 2 kali maksimal 3 jam. Boleh diumbar seminggu 2 kali maksimal 2 jam. Dan untuk pemberian extra fooding hanya jangkrik maksimal 3 pagi 3 sore. Dan untuk pemberian kroto sementara dihilangkan. Dan untuk harian di full krodong saja selain hari rawatan, untuk menstabilkan suhu tubuhnya dan untuk memaksimalkan powernya. Yang kedua yaitu over emosi pada burung kacer adalah kondisi di mana seekor kacer sedang mengalami peningkatan suhu tubuh. Dampak dari salah rawatan, tidak sesuai dengan karakter dan kebutuhannya. Kondisi di mana seekor kacer yang seharusnya rawatan hariannya ditujukan untuk meredam emosinya dengan cara mandi rutin tiap hari, jemur minim, dan diberikan extra fooding yang mendinginkan seperti kroto sesuai takarannya. Ini malah dijemur kuat tiap hari tanpa memperhatikan pemandian dan istirahatnya. Alhasil pada saat digantangkan main lasak, nerekam, seakan galak dari awal sampai akhir penilaian. Terkadang mau bagong di pertengahan dan akhir penilaian. Kalau sudah seperti ini, rawatan ditujukan untuk meredam emosinya dengan cara mandikan rutin 2 hari sekali sore. Pada kasus yang berat, seperti kanibal karena dampak dari over emosi, bisa dimandikan tiap sore. Jangan dijemur dulu dan berikan extra fooding jangkrik maksimal hanya 3 pagi dan 3 sore. Dan berikan extra fooding yang mendinginkan seperti kroto. Seminggu 2-3 kali, disesuaikan dengan kondisi cuaca. Dan harian di full krodong longgar atau krodong tipis, dan boleh juga sleting krodongnya dibuka agar sirkulasi udaranya tetap bagus, dan kondisikan di ruangan yang sejuk dan nyaman. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kali ini tentang pengertian dan perbedaan birahi dan emosi pada burung kacer. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang kurang paham, dan jika ada pendapat lain tentang birahi dan emosi ini, silahkan ketik langsung di kolom komentar. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Karena di sini saya bukan suhu dan juga bukan master kacer. Yang terpenting adalah belajar bersama, memahami karakter dan permasalahan pada burung kacer. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya.
Tentunya masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua.